Pemirsa, penyanyi dangdut Tisha Erni dilaporkan ke pihak kepolisian atas kasus dugaan perzinahan. Tisha Erni dipolisikan atas dugaan perselingkuhan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Dangdut Tisha Erni dilaporkan seorang warga negara asing asal Korea Selatan bernama Ami BMJ di Polda Metro Jaya pada Rabu 6 Maret lalu. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Selain Tisha Erni, turut dilaporkan juga WMG. Tisha Erni dan WMG dilaporkan terkait dugaan tindak pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Polda Metro Jaya menerima laporan dari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kasus ini berawal dari seorang WNA asal Korea Selatan bernama Emi yang viral di media sosial karena mengungkap suami dan anak-anaknya diduga diambil oleh Tisha Erni. Ia menyebut sang suami telah berselingkuh dengan sang biduan. Ami pun memperjuangkan hak agar anak-anaknya bisa kembali ke tangannya. Apalagi anak bungsunya masih berusia 4 bulan dan membutuhkan ASI eksklusif darinya. Dari Jakarta, Disti Arifa, Zulkarnain, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat melakukan razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sejumlah lokasi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam razia ini petugas mengamankan sejumlah pengemis. Jelang bulan Ramadan, petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Kecamatan Kalideres merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di kawasan Kalideres. Petugas menyisir sejumlah ruas jalan kawasan Tampak Siring dan Daan Mogot. Seorang lansia dan ibu badut jalanan serta manusia silver turut diamankan. Kita adakan kegiatan ini untuk menciptakan situasi masyarakat kondusif untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berapa banyak hasilnya, Dan? Sementara hasil yang kita jangkau hari ini untuk 7 PPKS. Selanjutnya 7 orang PPKS yang terjaring razia akan dibawa ke panti sosial di kawasan Kedoya untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah indekos di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang nekat melancarkan aksinya pada saat menjelang pagi hingga terekam jelas kamera pengawas CCTV. Komplotan curanmor melancarkan aksinya di sebuah indekos di Jalan Dr. Susilo 2B, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas. Satu pelaku mengawasi sekitar lokasi, menunggu di atas motor. Sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam indekos langsung menuju motor incarannya. Dalam waktu hitungan detik, motor salah satu penghuni indekos pun berhasil dibawa kabur oleh komplotan pencuri. Menurut penjaga kos, aksi pencurian kendaraan bermotor di kosnya baru pertama kali terjadi. Atas kejadian ini, para penghuni kos diimbau agar lebih waspada dengan mengunci kembali apabila ingin keluar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dengan modus berpura-pura memesan minuman, pria beratribut ojek online mencuri ponsel di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi pria ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seorang pria menggunakan atribut ojol mengambil sebuah ponsel pemilik warung makan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, terlihat saat pelaku memesan minuman, ia melihat sebuah ponsel yang sedang dicas. Kemudian, pelaku mengambil box tisu untuk menutupi ponsel yang diketahui kepunyaan pemilik warung. Saat pemilik dan karyawan warung makan lengah, pelaku mengambil kemudian melarikan diri. Sementara itu, pemilik warung makan tidak melaporkan kasus ini ke polisi.
Ia berharap pelaku mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan tanah menabrak motor di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak. Truk muatan tanah menabrak motor saat melintas di Jalan Poros Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanri Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan bermula ketika motor hendak berbelok masuk ke dalam perumahan. Namun dari arah bersamaan tiba-tiba muncul truk dari belakang menabrak motor hingga pemotor terjungkal. Akibatnya, pemotor yang diketahui seorang siswi SMP mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Meski motor mengalami kerusakan, kasus kecelakaan ini keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, jelang libur panjang Nyepi dan memasuki awal Ramadan, Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang. Antrian penumpang mengular di counter check-in yang didominasi rute penerbangan domestik. Sementara kepadatan penumpang juga terlihat di stasiun Senen. Sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang sejak Jumat pagi. Antrian cukup panjang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Penumpang kebanyakan pergi untuk liburan dan pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah penumpang pesawat karena adanya libur panjang Hari Raya Nyepi dan juga menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Di Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan yang biasa rata-rata 140 sampai dengan 150. Hari ini kami prediksi di atas 161.000 penumpang. Hal yang sama juga terlihat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi. Ratusan calon penumpang terlihat memadati ruang tunggu stasiun, ruang cetak tiket, pintu pemeriksaan tiket, hingga area peron. Sejumlah calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Nah, ya udah kebiasaan sih, kalau udah mau masuk puasa pulang. Sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga. Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada H-10 hingga H+10 yang telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket. Dari total sebanyak 2.764.238 tiket mudik lebaran yang telah disediakan. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harganya yang masih terjangkau. Dari Tangerang, Banten, dan Jakarta Pusat, iNews melaporkan.